Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang sistem kerjasama atau syirkah yang akan saya tawarkan kepada sahabat-sahabat semua. Seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, banyak yang teman-teman mengetahui bahwa saya tahun lalu juga membuka kesempatan bersyirkah, yaitu dengan mendirikan minimarket. Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif sangat singkat kami bisa mendapatkan 250 investor dan mendapatkan pendanaan lebih dari setengah miliar. Nah, akhirnya kami berhasil mendirikan sebuah minimarket muslim dengan nama Salamat. Nah, di sini pada persis 1 tahun yang lalu, sekarang 1 tahun kemudian saya ingin membuka satu kesempatan kerjasama dengan kawan-kawan semua untuk membuka sebuah bisnis, yaitu klinik kesehatan holistik. Nah, kenapa saya memilih bisnis ini? Karena kebetulan kami itu sudah bergerak di kesehatan holistik itu adalah sudah dari tahun 2009. Dan kami sudah menangani, insya Allah kami dan tim itu sudah menangani belasan ribu pasien. Dan kami alhamdulillah ya, kami itu rutin mengadakan berbagai macam kegiatan bakti sosial di berbagai daerah. Nah, di sini dari antusiasme masyarakat yang luar biasa. Jadi selama ini kami adalah kegiatannya sosial, bukan kegiatan profit. Tetapi di sini banyak sekali permintaan dari masyarakat yang menginginkan adanya tindak lanjut dari kegiatan sosial ini. Tetapi dari kami memang selama ini kami belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk khususnya adalah untuk pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, karena memang kami belum mendirikan klinik. Nah, disinilah kami ingin mendirikan satu klinik holistik ini karena memang tren holistik, kesehatan holistik, di mana holistik ini adalah kesehatan yang kita tidak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi, dan kita itu lebih menekankan kepada kesehatan holistik, di mana dengan tanpa obat, tanpa peralatan apapun orang bisa sehat. Nah, metode ini dulu saya ajarkan tahun 2010 sampai dengan 2011 kalau tidak salah. Itu adalah saya ajarkan di fakultas ada jurusannya, ada jurusan psikoterapi itu di IAIN Wali Songo Semarang yang sekarang menjadi UIN Wali Songo Semarang. Nah, kami mengajarkan teknik ini, teknik holistik ini untuk menyembuhkan, untuk mengobati berbagai macam penyakit. Alhamdulillah, yang sangat menggembirakan dari teknik ini yang tidak akan ditemukan selama ini, insya Allah tidak ditemukan di metode-metode yang lain, adalah teknik ini begitu mudah untuk diaplikasikan. Seorang pasien itu hanya ditangani dalam waktu 10-15 menit atau 20 menit paling lama. Kemudian setelah itu pasien bisa langsung membuktikan saat itu juga hasil dari terapi. 98% pasien yang berobat, alhamdulillah di dalam satu kali terapi tersebut itu langsung mendapatkan kemajuan dari ada yang 30%, 50%, 90%, bahkan 100%. Ini adalah metode yang sangat luar biasa, sehingga kesembuhan itu bisa didapatkan dengan sangat cepat sekali. Nah, di sini metode ini memang hanya tidak menggunakan peralatan ya teman-teman, tidak menggunakan peralatan apapun, tidak menggunakan obat-obatan apapun. Metode ini adalah metode murni holistik, di mana tubuh pasien itu kita stimulus untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Disinilah nanti kami merespon, baik itu adalah psikisnya atau mentalnya atau pola pikirnya atau pola mindsetnya ya, itu juga kita bangun secara psikologis. Juga selain faktor psikologis, kita juga membangun yaitu fisiknya, di mana fisik itu nanti akan kita bantu dengan stimulus tertentu itu untuk melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya, sehingga dalam waktu yang sangat relatif singkat, hanya rata-rata 10 menit itu langsung pasien itu akan mendapatkan peningkatan kesehatan
ada yang 50, bahkan ada yang sampai 100% hanya dalam waktu 10 menit. Ini adalah metode yang luar biasa yang pembuktiannya itu langsung di tempat. Nah, dengan metode yang begitu cepat dan pembuktian langsung di tempat inilah masyarakat begitu antusias dengan metode ini, sehingga akhirnya ketika kami melakukan berbagai macam kegiatan bakti sosial selalu didatangi dengan banyak sekali pasien yang sampai kami harus menolak. Nah, dengan potensi yang begini besar, kami berharap kebaikan ini, ilmu ini, keterampilan ini bisa semakin bermanfaat dengan melakukan kegiatan bisnis itu, yaitu menjadikan metode pengobatan holistik ini menjadi sebuah kegiatan bisnis dan sosial. Kenapa bisnis? Karena dengan berbisnis otomatis kegiatan ini akan terus mendapatkan pendanaan, bisa berjalan karena tim, karyawan dan lain sebagainya bisa terus bekerja. Kenapa sosial? Karena kita hadir memberikan pengobatan yang sangat murah, terjangkau, bahkan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, di sini kegiatan akan bisa maksimal. Terus kemudian potensi apa yang bisa didapatkan dari kegiatan terapi ini? Nah, kegiatan terapi ini nanti adalah teman-teman semua berinvestasi, itu biaya yang sudah kami hitung untuk sewa tempat dan lain sebagainya adalah 250 juta. 250 juta ini sudah termasuk dana cadangan 3 bulan operasional ke depan dan termasuk dana cadangan lainnya. Nah, disinilah nanti semua pembiayaan ini akan kami laporkan kepada teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang merasa investasi ini 250 juta ya, sangat besar sekali. Kami akan akan pecah menjadi 250 lembar saham, yang artinya setiap satu lembar saham itu adalah nilainya 1 juta rupiah. Sehingga teman-teman yang punya dana 1 juta itu bisa ikut beli, itu memiliki kepemilikan klinik ini dengan modal hanya 1 juta rupiah. Nah, terus mungkin banyak ya dari teman-teman yang bertanya atau merasa khawatir, merasa khawatir. Yang pertama mungkin tentang legalitas. Yang jelas kami, kalau kemarin minimarket, karena minimarket adalah unit usaha bisnis yang 100% bisnis itu ya, maka kami mendirikan mendirikan koperasi sebagai payung hukum, yaitu Koperasi Umat Mandiri Sejahtera. Nah, kalau untuk kegiatan klinik, kami akan menggunakan payung hukumnya adalah Yayasan Khozainul Ulum, di mana di dalam akte pendirian yayasannya yang sudah berbadan hukum Menkumham, yang sudah disahkan oleh Menkumham, di situ memang salah satu naungan kegiatan usaha untuk pendanaan adalah salah satunya adalah fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, maka kami akan menggunakan payung hukum Yayasan Khozainul Ulum yang sudah jelas resmi terdaftar di Menkumham. Kemudian itu yang pertama. Jadi nanti posisi teman-teman adalah sebagai sohibul mal atau sebagai investor, sementara yayasan kami diwakili oleh saya sendiri, Muhammad Nasrullah Al-Jufri, sebagai pendiri yayasan. Saya adalah sebagai mudharib, yang insya Allah dari hasil dari kegiatan ini yayasan kami itu adalah mengelola ada 2 sekolah gratis, yaitu MTS Khozainul Ulum dan MA Teknologi, dan juga kami mengelola 1 pondok pesantren yang gratis juga. Dengan harapan, saya berharap dengan teman-teman bergabung di dalam skema bisnis ini, syirkah ini, kerjasama ini, teman-teman tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi teman-teman juga mendapatkan keuntungan di dalam ibadah, yaitu menghidupkan kegiatan-kegiatan sosial dari Yayasan Khozainul Ulum yang kami dirikan. Nah, teman-teman mungkin banyak ya yang merasa khawatir, apakah bisa dipercaya? Kalau legalitas oke, sudah jelas, tapi apakah bisa dipercaya? Karena apa? Sampai sekarang yang namanya syirkah, patungan, kerjasama di mana-mana menimbulkan persoalan. Banyak yang namanya silaturahmi yang akhirnya putus hanya karena urusan kerjasama bisnis yang kacau. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit kenapa banyak bisnis itu kacau. Banyak bisnis yang dikerjasamakan itu kacau. Paling tidak ada 4 poin yang akan saya jelaskan secara singkat kepada teman-teman semua agar teman-teman memahami. Yang pertama,
Yang pertama adalah kenapa bisnis kerjasama atau syirkah ini bisa bubar di tengah jalan, bisa justru menimbulkan masalah hukum dan bisa membuat akhirnya silaturahim jadi pecah. Otomatis ini salah satu hal yang ini menjadi faktor penentu kenapa terjadinya hal seperti ini adalah yang pertama adalah terkait dengan kompetensi dari mudharib atau pengelola. Nah, apakah pengelola ini menguasai ilmu bisnisnya atau tidak? Ini memahami tentang alur bisnisnya atau tidak? Jangan-jangan baru coba-coba, jangan-jangan belum pernah tahu, jangan-jangan nggak punya pengalaman, jangan-jangan tidak ada skill. Nah, disinilah. Nah, terus bagaimana kalau teman-teman menanyakan kepada saya? Yang pertama, tentang kegiatan holistik ini, pengobatan metode holistik ini kami sudah berjalan selama 10 tahun. Insya Allah untuk secara teknisnya kami sendiri itu secara teknisnya adalah kami sendiri itu sudah sangat memahami baik dari teknis pengobatannya maupun teknis kegiatan-kegiatan di lapangan. Ini sudah insya Allah sudah 10 tahun ya, dari tahun 2008 akhir atau 2009 sampai sekarang adalah 2019, insya Allah sudah hampir 10 tahun. Nah, kemudian teman-teman, untuk kompetensi di dalam bisnis, saya pribadi sendiri, saya tidak menyatakan saya itu paling hebat dalam bisnis. Saya hanya ingin menyampaikan kompetensi saya di dalam bisnis, bahwa saya memulai bisnis itu sudah, saya terjun di dunia bisnis sudah cukup lama, 17 tahun saya terjun berkecimpung di dunia bisnis. Beberapa bisnis saya adalah seperti properti, saya mengembangkan perumahan syariah, non bank, non riba, itu yang saya kembangkan, alhamdulillah berkembang dengan sangat pesat sekali. Kemudian ada juga bisnis online yang saya kembangkan, alhamdulillah juga berkembang dengan sangat pesat, dan berbagai macam bisnis yang lain yang saya kerjakan ataupun kerjasama dengan kawan-kawan. Nah, di sini teman-teman, sebagai bentuk kompetensi itu adalah kompetensi kami adalah kami sudah berpengalaman selama 17 tahun. Kami memiliki berbagai macam bisnis. Jadi kami bukan orang baru di dunia bisnis, kami adalah praktisi di dunia bisnis. Kami adalah profesional di dunia bisnis. Sehingga harapan kami ilmu-ilmu yang sudah kami pahami ini bisa bermanfaat untuk menunjang syirkah ini agar bisa berkelanjutan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan integritas. Kawan-kawan, terkait dengan integritas adalah tentunya tentang mudharib atau kami sebagai pengelola. Kawan-kawan boleh cek tentang integritas kami, khususnya adalah saya pribadi, apakah saya termasuk orang yang berintegritas atau tidak. Integritas di dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan kami itu seperti apa? Apakah saya orang yang amanah, apakah saya orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya? Ini dapat teman-teman cek kepada teman-teman saya, karena saya sadari selama bertahun-tahun saya sudah membimbing banyak sekali UMKM di seluruh Indonesia, ribuan UMKM. Kemudian saya juga tadi mendirikan yayasan, namanya Yayasan Sosial Pendidikan Khozainul Ulum. Kemudian saya adalah pengasuh pondok pesantren Habib Alwi Al-Jufri, di mana itu adalah nama ayah saya ya. Ayah saya mendirikan pesantren ini dengan gratis, alhamdulillah berjalan, memberikan manfaat bagi banyak anak bangsa. Kemudian saya mengelola MTS, Khozainul Ulum, dan Madrasah Aliyah Teknologi, di mana ini sudah meluluskan ribuan anak didik dari sekolah kami. Nah, di sini makna integritas untuk teman-teman ketika saya dirikan sekolah gratis, saya dirikan pesantren gratis, semua saya lakukan adalah sebagai bekal untuk kita di masa yang akan datang, yaitu di akhirat ini. Maka kegiatan ini, syirkah ini pun saya atasnamakan yayasan dengan harapan adalah hasil dari syirkah ini bisa menghidupi yayasan kami, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di yayasan, sehingga ini bisa berkelanjutan. Jadi motif
kami tidak hanya sekedar bermotif bisnis di dalam hal ini, tetapi kami jauh ke dalam adalah kami berharap adalah kegiatan-kegiatan sosial yang sudah berjalan di bawah yayasan kami, yaitu Yayasan Khazainul Ulum, bisa terus berjalan. Ini adalah terkait dengan integritas. Insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin sebagai mudharib ya, bersama dengan kawan-kawan di yayasan itu akan melaksanakan kegiatan dengan seamanah mungkin, dengan penuh dengan rasa tanggung jawab. Karena yang saya pertaruhkan, yang pertama yang saya pertaruhkan adalah nama umat Islam. Karena selama ini syirkah itu dianggap sesuatu hal yang bahkan oleh umat Islam itu dihindari. Padahal syirkah ini adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi anti riba. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan. Yang kedua, tentunya selain saya tidak mau pertaruhkan nama baik dari umat Islam. Kemudian yang kedua, tentunya saya mengharapkan bisnis ini akan berkelanjutan. Tidak hanya rumah holistik 1, saya berharap akan ada rumah holistik 2, rumah holistik 3, rumah holistik 1000 dan seterusnya. Ini yang kami harapkan. Jadi ini kami harapkan berkelanjutan, sehingga kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah yang dilaksanakan oleh yang diamanahkan oleh kawan-kawan investor. Kemudian yang ketiga, tentunya saya juga tidak mau ketika tidak amanah, saya juga tidak mau berurusan dengan hukum, karena kami berbadan hukum, ada payung hukum, sehingga jika kami tidak amanah, teman-teman bisa menuntut saya. Di sini tentunya saya tidak mau berurusan dengan hukum, padahal saya memperjuangkan untuk kegiatan sosial. Saya hanya berharap umat Islam dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, yang selama ini hampir-hampir tidak pernah dimanfaatkan karena masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Saya berharap melalui kegiatan ini umat Islam, kekuatan ekonominya yang selama ini terpecah-pecah bisa dipersatukan dan menjadi sebuah kekuatan ekonomi besar yang diperhitungkan di Indonesia. Ini adalah cita-cita besar yang saya harapkan bisa terwujud melalui partisipasi dari kawan-kawan semua. Terus kemudian untuk skema syirkahnya adalah tentunya ini adalah dengan syirkah mudharabah, di mana di sini ada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Kemungkinan untung tentu dengan skema kemungkinan untung kemungkinan rugi ini ada pembagian, ada beberapa pembagiannya itu ya. Nanti saya jelaskan pembagiannya itu lebih detail pada bagian penjelasan keuangan di video berikut ini. Nah, jadi secara globalnya adalah ketika sudah dihitung ada pendapatan bersih, maka 40% adalah untuk mudharib atau kami sebagai pengelola, yaitu Yayasan Khazainul Ulum, yang tadi ya bisa kami gunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti adalah pesantren dan 2 sekolah gratis kami. Terus kemudian kami juga bisa 60% itu adalah sebagai untuk investor atau sebagai swahibul mal. Ini jadi pembagiannya adalah 60-40. 60 adalah untuk swahibul mal atau investor, yang 40 adalah untuk pengelola atau mudharib. Nah, di sini pembagiannya itu akan kami usahakan setransparan mungkin. Nah, terkait dengan hal tadi, yang pertama adalah tentang kenapa kerjasama bisa kacau. Yang pertama tadi ya adalah karena kompetensi. Banyak orang nggak ngerti bisnis tiba-tiba ngajak kerjasama bisnis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan integritas. Nah, teman-teman silahkan cek, boleh bahkan ke tempat kami juga boleh untuk mengecek integritas kami, apakah kami termasuk, apakah yang saya sampaikan ini betul atau tidak. Ini bisa dicek oleh kawan-kawan semua. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, kenapa kerjasama bisnis ini sering kacau yang terjadi di masyarakat? Karena kita kadang-kadang karena merasa sudah berteman, terus kemudian tidak enak, akhirnya banyak kerjasama bisnis itu yang hanya diucapkan secara lisan, tidak tertulis, tidak hitam di atas putih. Nah, ini akhirnya tidak memiliki kekuatan atau legalitas yang kuat. Maka teman-teman, untuk perjanjian tertulis seperti ini, kami, yayasan kami akan membuat kerjasama yang akadnya itu akan tertulis, dan setiap teman-teman semua, setiap investor akan memegang surat perjanjian dari kami, yang ini adalah sebagai pegangan. Ini semua akad akan kami cantumkan di dalam surat perjanjian tersebut. Ini adalah pegangan untuk teman-teman, sehingga kalau terjadi sengketa dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai itu senjata untuk
katakanlah untuk meluruskan kami yang sebagai mudharib atau sebagai pengelola. Ini. Kemudian ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman. Kenapa banyak sekali kerjasama yang kacau? Adalah karena sebabnya banyak sekali usaha yang tidak transparan, terutama adalah terkait dengan laporan keuangan. Maka kami berkomitmen kepada teman-teman semua, seluruh investor, kami pastikan kami akan memberikan laporan harian setiap hari, baik pemasukan maupun pengeluaran setiap hari. Kami akan upload itu laporan di dalam satu folder di dalam Google Drive, yang Google Drive ini nanti akan bisa diakses oleh seluruh investor. Investor setiap hari boleh mengecek apakah hari ini ada pendapatan, ada pengeluaran, atau tidak ada kegiatan dan lain sebagainya. Itu semua bisa dicek oleh teman-teman semua. Ini sehingga teman-teman bisa melakukan controlling terhadap kami sebagai mudharib atau sebagai pengelola, dan controlling terhadap karyawan ketika karyawan misalkan melakukan penyelewengan misalkan itu. Sehingga controlling ini tidak hanya dilakukan oleh mudharib kepada karyawan, tetapi juga kami diawasi oleh investor, dan karyawan diawasi oleh kami sebagai mudharib, dan diawasi juga oleh investor. Dan ini setiap hari, kawan-kawan, setiap hari akan dilakukan pelaporan. Sehingga kenapa setiap hari? Karena dengan adanya pelaporan setiap hari itu memungkinkan, satu, laporan akan jauh lebih detail. Ini. Yang kedua, teman-teman sebagai investor itu akan sempat membaca. Bayangkan kalau laporan dalam kegiatan 1 bulan, pasti tidak akan mampu secara detail mampu dibaca oleh teman-teman. Mungkin waktunya lah nggak sempat, kurang memahami, kurang detail dan lain sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, dengan dilakukan pelaporan setiap hari, jika sampai terjadi hal-hal, terjadi penyelewengan atau kami tidak amanah, maka teman-teman bisa langsung mengetahuinya secara cepat, bisa mampu mengetahui dengan cepat, dan bisa melakukan tindakan dengan cepat, antisipasi dan lain sebagainya. Itu pentingnya pelaporan setiap hari. Nah, di sini adalah sebagai komitmen dari kami, transparansi ini dengan memberikan pelaporan setiap hari, berharap kami bisa amanah menjalankan investasi yang teman-teman tanamkan. Semoga dengan adanya syirkah ini menjadi syiar juga untuk menghidupkan syariat Islam, menghidupkan kekuatan ekonomi umat, menghimpun kekuatan ekonomi umat, sehingga umat Islam kedepannya akan menjadi pemain utama di ekonomi Indonesia. Teman-teman, saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung di dalam bisnis ini. Insya Allah ini bisnis yang akan membawa keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.